Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Sira Safira. Langsung saja kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Seperti yang kami dapat informasi saat ini, di mana sudah ada tanda-tanda pesawat yang membawa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama dengan Ibu Negara Turki Emine Erdogan sudah tiba di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Seperti sebelumnya memang sudah direncanakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan menyambut langsung kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Yang Anda saksikan pemirsa merupakan informasi terkini secara live di mana ini di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Adapun informasi yang kami dapatkan beberapa hari yang lalu, sekitar 1 dan 2 hari yang lalu sudah dilakukan gladi juga untuk menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Langsung saja kami mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dua rekan kami, ada Ikra Anggana dan juga Fatima Alpar. Terlebih dahulu kami mengajak Anda bergabung bersama dengan Ikra Anggana. Ikra, apakah benar itu pesawat yang membawa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama Ibu Negara Turki? Ya, selamat malam Cia dan juga pemirsa. Kita saksikan bersama bahwa pesawat kepresidenan Recep Tayyip Erdogan saat ini sekitar 2 menit yang lalu ini sudah mendaratkan pesawatnya di landasan udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Recep Tayyip Erdogan bersama Ibu Negara Emine Erdogan nampaknya sudah ada di dalam pesawat, dan memang situasi di Halim Perdana Kusuma sendiri ini sudah diperketat, dihadiri langsung, rencananya akan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Dan memang jika kami melihat langsung situasi terkini di sini, para delegasi dari Kedutaan Besar Turki yang ada di Indonesia juga sudah memadati landasan operasional Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Memang informasinya Presiden Turki ini ke Indonesia ini usai kunjungan kenegaraannya ke negara Malaysia, bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia pada hari kemarin pada 10 Februari 2025, dan tadi sore dari Bandara Malaysia Recep Tayyip Erdogan bertolak langsung ke Indonesia untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Informasi memang perbincangan bilateral dan juga kunjungan kenegaraan akan dilangsungkan besok pada 12 Februari 2025 tepatnya di Istana Bogor, Jawa Barat. Nanti juga akan ada sambutan upacara kenegaraan yang akan dilangsungkan di Istana Bogor untuk menyambut Presiden Recep Tayyip Erdogan. Memang sampai saat ini kita baru saja melihat kedatangan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan. Nanti kita akan update informasinya bagaimana apa saja yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turki ini di Indonesia, khususnya selama 2 hari ke depan dari tanggal 11 hingga tanggal 12 Februari 2025 yang merupakan kunjungan kenegaraan ataupun tur regional. Begitu Sira dan juga pemirsa, yang informasinya Recep Tayyip Erdogan ini akan pergi ke 4 negara, ke Malaysia, Indonesia, Pakistan, dan beberapa negara lainnya untuk melakukan hubungan diplomasi dan juga kerjasama antara kepala negara lainnya. Sira. Ya, Ikra, bagaimana juga dengan posisi Anda saat ini? Apakah sudah terlihat juga dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, posisinya berada di mana? Ya, Sira dan juga pemirsa, jika kami melihat memang sudah terlihat mobil Presiden Prabowo Subianto yaitu Maung Garuda di area base of lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan memang informasinya dari informasi yang kami terima, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Sugiono dan juga Syafri Samsudin ini sudah ada di area kami mengabarkan saat ini. Dan satu lagi ini Presiden Prabowo Subianto juga akan ditemani oleh Sekretaris Kabinet
Teddy Indrawijaya dan juga beberapa delegasi Turki lainnya yang memang secara khusus ini menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan situasi terkini, Sira, memang kondisi cuaca ini kurang cukup baik begitu, sedikit turun hujan. Dan ini kita sedang menunggu sejumlah kegiatan ataupun detik-detik Presiden Recep Tayyip Erdogan ini turun dari pesawat kepresidenan milik Turki. Dan jika kita lihat kondisi di lapangan, sudah ada obade yang akan pasukan kehormatan yang sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan juga beberapa pelajar ini kami sudah melihat menggunakan baju adat, baju kebudayaan Indonesia untuk menyambut Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kita lihat sendiri pesawat ini sudah mulai masuk ke area upacara sambutan kenegaraan, di mana nantinya sudah tersedia di sini juga karpet merah dan sejumlah pasukan yang akan secara resmi menyambut kedatangan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan dan juga Ibu Negara Turki Emine Erdogan. Kita lihat bersama, Sira. Baik, Ikra Anggana, kita juga akan mengupdate informasi dengan rekan kami Fatima Albar yang saat ini juga berada di Halim Perdana Kusuma. Fatima, apa informasi terbaru dari sana seperti yang kita sama-sama saksikan bahwa pesawat dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama dengan Ibu Negara Emine Erdogan sudah akan tiba ya, posisinya sebentar lagi juga bisa akan turun dari pesawat. Silakan Fatima. Fatima. Baik pemirsa, kembali kami informasikan kepada Anda bahwa kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini akan juga membahas mengenai permasalahan regional, kemudian juga akan ada pembahasan mengenai dengan kemitraan strategis Indonesia-Turki di bidang kerjasama pertahanan, kemudian industri pertahanan, dan juga beberapa hal lainnya termasuk dengan pembahasan mengenai Gaza Palestina. Agenda penting juga termasuk mengenai pertemuan bilateral dan juga pelaksanaan perdana ataupun mengenai High Level Strategic Cooperation Council HLSCC antara Indonesia dengan Turki. HLSCC ini adalah mekanisme kerjasama bilateral tertinggi yang langsung dipimpin oleh kepala negara. Ini juga merupakan salah satu pointers penting dalam kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama dengan Ibu Negara Emine Erdogan ke Indonesia. Seperti yang kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa High Level Strategic Cooperation Council ini merupakan wadah strategis untuk membahas berbagai isu penting yang menjadi perhatian bersama kedua negara. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Fatima Albar. Fatima Albar, sudah bisa mendengar suara saya? Baik. Komunikasi kami dengan Fatima masih akan kami perbaiki sambil kita menunggu dari kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini turun dari pesawat. Kami perkenalkan kepada Anda pemirsa, di studio sudah ada narasumber kami, dosen sekretaris program sarjana yang juga pernah mengemban
kuliah di Turki, jadi memahami sekali bagaimana hubungan Indonesia dengan Turki. Ada Mas Agung Nurwijaya. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak. Mas Agung, kita tahu bahwa ada beberapa agenda penting ketika dari Presiden Turki Erdogan ini datang ke Indonesia. Tapi paling tidak kita bahas dulu nih mengenai euforia kedatangan dia. Kalau kita lihat persiapannya sangat-sangat matang. Kemudian juga di Bogor luar biasa persiapannya sudah dilakukan. Nah, kalau dari Mas Agung melihatnya ini sangat-sangat spesial atau memang selayaknya seperti biasa menyambut kedatangan dari kepala negara lainnya. Kalau kita lihat Presiden Republik Indonesia juga langsung menyambut di bandara. Ya, saya menganggap ini satu hal yang sifatnya istimewa ya Mbak. Ini jarang sekali kemudian sampai level kepala negara menyambut tamu kehormatan yang kemudian datang dan disambut langsung dari pintu pesawat seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa memang Turki ini menjadi satu mitra, bukan sekedar mitra strategis, tapi sahabat dekat buat Indonesia seperti itu. Termasuk tadi kan Mbak juga sempat menyinggung bagaimana kemudian Bogor bersolek untuk kemudian menyambut kedatangan Recep Tayyip Erdogan seperti itu. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat menarik level strategisnya, level pentingnya, karena memang kita melihat bahwa Prabowo sendiri kan punya kedekatan secara personal ya, semenjak beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan ya, berkali-kali kemudian Prabowo datang bertemu dengan Erdogan di Ankara, bertemu dengan Menteri Pertahanan mulai dari Hulusi Akar sampai dengan Yasar Guler ya, dan kerjasama pertahanan menjadi satu instrumen penting yang kemudian dibangun oleh Indonesia dengan Turki. Nah, level kedekatan itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian dibangun. Itu dari level personal ya, tapi juga sebenarnya kita juga bisa melihat dalam konteks Turki ini punya melihat Asia. Mereka punya gagasan namanya Asia New Initiative semenjak tahun 2019. Jadi mereka punya inisiatif yang cukup besar melihat masa depan dunia itu ada di wilayah Asia Pasifik. Oleh karena kemudian kan lawatan yang kita lihat adalah ada ke Malaysia, kemudian Indonesia, lalu ke Pakistan. Nah, beyond dari hal tersebut, kemudian kita bisa melihat bahwa kenapa yang dipilih 3 negara ini? Ya, 3 negara ini adalah 3 negara mayoritas Muslim. Ya. Betul. Dan 3 negara mayoritas Muslim ini sangat kontekstual sekali ketika kita melihat dalam dinamika global yang terjadi sekarang. Misalkan dalam hari ini adalah isu terkait dengan Palestina. Ya, tentu ini menjadi satu topik yang kemungkinan besar tetap akan dibahas, selain tadi yang kemudian disinggung terkait dengan high level security cooperation yang kemudian akan dibicarakan antara Indonesia dengan Turki. Ya, kalau kita membahas mengenai persahabatan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Erdogan, ini kan kita juga mengetahui ya bahwa ada telepon memberikan support, semangat, selamat begitu ketika akhirnya Presiden Republik Indonesia gitu Prabowo Subianto terpilih ya. Nah, artinya memang kedekatannya seperti itu jauh-jauh dari sebelumnya atau memang ada secara kedekatan dari tadi mungkin yang Mas Agung bilang ya karena Indonesia sama Turki juga sama-sama negara Muslim terbesar gitu. Betul. Nah, jadi memang ada kedekatan secara personal dan memang secara nilai kita punya banyak kemiripan. Yang pertama, negara demokrasi juga kita menggunakan sistem demokrasi, mayoritas Muslim, dan sangat kontekstual sekali ketika melihat dunia hari ini. Bagaimana kemudian peran negara mayoritas Muslim dalam menciptakan satu persatuan, kerjasama, solidaritas, ini menjadi satu sifatnya signifikan untuk kemudian dibicarakan. Terlebih kan dengan dinamika yang terjadi hari ini, pernyataan Trump, pernyataan Netanyahu perihal masalah Gaza misalkan, yang itu akhirnya mendorong perlunya ada semacam solidaritas dan soliditas antar negara-negara mayoritas Muslim tersebut sebagai bentuk kekuatan bahwa negara-negara Global South, gitu ya, negara-negara Selatan ini masih punya ruh Bandung Spirit, ruh KAA 1955, ruh untuk kemudian kita sama-sama bisa bersolidaritas mendorong kemerdekaan Palestina. Saya pikir ini menjadi satu hal yang penting untuk kemudian digarisbawahi. Bahwa ini pertemuan kita membahas terkait dengan HLSC, betul itu. Tapi saya melihat pertemuan ini beyond economics. Kalau kemudian memang bobot ekonomi paling besar, mungkin yang akan didorong adalah kesepakatan perihal masalah Indonesia-Turki JEPA, ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tapi dalam pertemuan ini saya belum melihat bahwa ITJPA ini menjadi satu pembahasan yang utama. Bahkan lihat ada HLSC dan yang kedua adalah perihal pembahasan terkait dengan isu-isu regional. Berarti kan ada aspek nilai utilitas terhadap identitas
negeri-negeri mayoritas Muslim ini menjadi satu hal yang penting untuk kemudian digarisbawahi dan menjadi sinyal juga untuk dalam konteks global. Saya pikir itu. Dan mungkin kehangatan-kehangatan ketika dari Prabowo Subianto tiba di Turki pada beberapa saat yang lalu, termasuk pada Agustus 2024, itu juga mungkin kehangatan yang dirasakan sehingga Prabowo melakukan hal yang sama ketika Erdogan datang ke Indonesia. Dan Betul. juga kan Erdogan ini sudah sangat-sangat lama ya tidak datang ke Indonesia. Betul. Begitu ya. Terakhir kali Erdogan datang ke Indonesia kalau nggak salah tahun 2015. Dan hubungan baik ini kan sebenarnya sifatnya resiprokal. Kita disambut baik begitu luar biasanya ketika datang ke Turki, kemudian sekarang pun kita pun menyambut dengan begitu luar biasanya seperti itu. Dan ini menjadi satu hal yang memang yang kita lihat lagi bahwa pertemuan ini mungkin sekedar singkat ya. Hari ini datang, kemudian besok kita ada pertemuan, setelah itu Erdogan akan melanjutkan perjalanan menuju Pakistan. Tapi pertemuan yang singkat ini menjadi satu nilai yang penting untuk kemudian dibangun dalam konteks kerjasama. Singkat sekali loh, hari ini kan sudah memasuki malam hari begitu ya tibanya ya. Betul. Kalau kita sama-sama sambil menyaksikan ya Mas Ya. Agung ya, sebelum kita akan melihat bagaimana mengcapture kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama dengan sang istri, Ibu Negara Turki Emine Erdogan, dan juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah kalau misalnya sebelum kita melihat ya ini bagaimana dengan kedatangan begitu turun dari pesawat ya, apakah ini juga merupakan salah satu bentuk yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tamu negara Presiden Turki ini seperti yang dilakukan di Malaysia juga begitu? Nah, mungkin ada sisi itu juga. Mungkin bahwa sisi melihat bagaimana Malaysia melakukan penyambutan terhadap Perdana Menteri terhadap Erdogan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, tapi sebenarnya kita secara personal juga melihat ini level kedekatannya berbeda. Kalau kemudian kita melihat kunjungan terakhir yang kemudian dilakukan oleh kepala negara ke Indonesia adalah dari Jepang. Prabowo ini bukan berarti kita mengecilkan kerjasama Indonesia dengan Jepang, bukan ya. Tapi kemudian Prabowo tidak kemudian melakukan menyambut langsung dari Halim ya, tidak. Nah ini berbeda. Saya rasa kenapa tadi saya katakan ini menjadi satu hal sifatnya istimewa. Berarti kan memang ada kedekatan secara personal yang memang itu begitu attach-nya begitu mendekat, begitu dekat antara Indonesia dengan Turki, khususnya antara Prabowo Subianto dengan Tayyip Erdogan seperti itu. Itu yang sangat menarik untuk kemudian kita lihat. Dan yang dipilih pun adalah bersama Pak Syafri Samsudin selaku Menhan dan Pak Sugiono. Nah, Pak Syafri tentu adalah suksesornya Pak Prabowo dulu ya. Betul. Sebagai di Menhan. Artinya kan aspek kerjasama pertahanan sebenarnya menjadi satu hal yang tetap ingin didorong. Krusial ya. Juga gitu. Betul, krusial ya. Bahkan ini kan kita pernah membangun secara bersama tank medium level ya kan dengan Turki, tank Kaplan, belum lagi kerjasama antara PT DI, PT LEN. Jadi kerjasama dalam konteks pertahanan itu begitu progresif untuk kemudian dibangun. Terlebih kan sekarang kabarnya Indonesia juga melirik kemampuan Turki untuk membangun yang namanya pesawat tanpa awak atau drone Bayraktar. Itu kemudian satu hal yang kemudian Indonesia melihat ini perkembangannya begitu luar biasa yang dilakukan oleh Turki, karena memang secara domestik Turki ini punya target untuk pemenuhan kebutuhan domestik terhadap industri pertahanan 100%. Nah ini menjadi satu hal yang mungkin kontekstual dalam konteks Turki ya, karena mereka ada di kawasan yang sangat rentan sehingga pemenuhan terhadap industri pertahanan menjadi satu hal sifatnya signifikan. Dan itu sesuatu hal potensi yang kemudian dilihat Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan Turki ya, sama-sama sebagai kita negara berkembang, sama-sama sebagai negara Global South, sama-sama negara sebagai mayoritas Muslim, dan sama-sama kita negara sebagai penggunaan sistem secara demokrasi. Jadi utilitas terhadap nilai, utilitas terhadap kepentingan. Banyak kesamaan gitu ya. Betul. Nah itu yang membuat kita mengatakan bahwa ya ada keistimewaan secara lebih khusus yang kemudian bangun ya antara Indonesia dengan Turki. Iya, Presiden Turki Erdogan ini kan juga banyak fansnya ya di Indonesia ya. Kalau misalnya kita lihat gitu, kita mengcapture ternyata banyak banget nih, jadi yang sangat-sangat welcome gitu. Kalau misal dari analisa Mas Agung sendiri, apa yang membuat warga ataupun masyarakat Indonesia ini sangat-sangat merasa memuji lah ya, mengedor dia. Saya pikir gitu. Ini sesuatu hal yang berangkat, ini beyond politics, ini beyond economics. Artinya ada aspek nilai,
mayoritas kita adalah Muslim. Kita sama-sama Nah, saksikan juga. kita lihat sendiri Iya. kan, sekarang langsung Prabowo yang menyambut Betul. Recep Tayyip Erdogan ketika turun dari pesawat kenegaraan. Padahal kondisinya juga sedang agak Hujan. sedikit cuaca hujan gitu ya. Kalau kita lihat langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini langsung mendekat mengarah ke tangga pesawat ini untuk siap-siap menyambut dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk turun dari pesawat. Prabowo Subianto kita lihat sama-sama didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Nah, sama-sama pemirsa kita saksikan di mana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turun dari pesawat bersama dengan ibu negara Turki Emine Erdogan. Kondisinya memang sedang hujan, agak sedikit rintik-rintik ya. Kalau kita lihat ini langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, bersama dengan Erdogan di situ ada dubes Ada Turki, dubes ya dari dubes Turki ya. Profesor Talip Kukucan. Dubes Indonesia untuk Turki ada Pak Rizal juga. Hormat senjata! Gerak! Ya.